Pendekar Pedang bab 164-166. Wang Yukun adalah putra dari Wang Ziwu, anak kedua dari keluarga Wang. Dia adalah seorang jenius dari generasi muda keluarga Wang dan sangat dihargai oleh keluarga Wang. Di kalangan atas generasi muda di dinasti Han Timur, mereka semua memanggilnya putra kedua raja. Meski identitasnya hanya sebagai sekretaris kantor, semua orang tahu siapa yang diwakilinya. Bukankah cita-cita terbesar dari generasi kedua yang kaya ini yang mengadakan Ivy Banquet adalah menjadi terkenal? Sekarang, bahkan sekretaris kota sudah mulai memperhatikan perjamuan Ivy, seperti sekelompok dandis di dinasti feodal yang merencanakan perjamuan, dan tiba-tiba suatu hari kaisar datang untuk berpartisipasi. Semua orang sangat bersemangat sehingga mereka ingin berteriak keras. Tuan Muda Lu langsung terkejut. Tempat Ivy Banquet adalah Ivy Manornya. Dia ingin mengundang Tuan Wang untuk bergabung dengannya dan membuat Ivy Manornya terkenal, tetapi Tuan Wang langsung menolak. Meskipun usia Wang Yukun dan Tuan Muda Lu tidak jauh berbeda, mereka sudah menjadi sekretaris kantor sekretaris kota di usia muda. Yang lainnya, meski terkenal, masih merupakan generasi kedua yang kaya tanpa pekerjaan nyata. Membandingkan keduanya, terserah juri. Selain itu, kekuatan keluarga Wang langsung menghancurkan keluarga Lu. Dia, Tuan Muda Lu, adalah adik laki-laki di depan putra kedua Wang. Wang Yukun datang, berdiri di antara Lu Chen dan Qin Fan, tersenyum pada Lu Chen. Jangan khawatir, Tuan Muda Lu, saya tidak akan mempersulit Anda. Selama Anda bersedia mengungkap masalah ini, saya akan segera membujuk adik laki-laki ini. Saya minta maaf kepada Anda. Tuan Muda Sulung Wang di sebelahnya menunjukkan keengganan, tetapi di depan Tuan Muda kedua Wang, dia, Tuan Muda Wang, tidak kentut. Lu Chen tidak akan meminta pendapat Wang Shao sama sekali, dia bahkan tidak melihat Wang Shao, dan langsung tersenyum pada Wang Yukun. Putra kedua Wang telah berbicara, beraninya aku tidak menunjukkan wajah. Awalnya, dia bertanya pada Zhou Wenbin mengundang Su Qing. Berniat menyerang Su Qing. Dia bahkan menghitung bahwa pada saat terakhir, Su Qing pasti akan memintanya untuk membiarkan Qin Fan pergi, sehingga dia secara alami dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan Su Damei. Namun, dibandingkan berteman dengan putra kedua raja, wanita bukanlah apa-apa. Selain itu, meskipun kali ini tidak berhasil, akan ada waktu berikutnya, dan akan ada lebih banyak peluang. Tetapi kesempatan untuk berteman dengan Tuan Muda kedua Wang bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki jika Anda menginginkannya, apalagi seperti kali ini, Tuan Muda kedua Wang berinisiatif untuk menjual muka. Lu Chen menatap Qin Fan dengan dingin, wah, kali ini Anda beruntung, Anda kebetulan bertemu Tuan Wang di sini, kalau tidak tangan Anda akan tetap di sini, terima kasih banyak, Tuan Wang. Pada adegan ini dengan masam, dan mengutuk dalam hati mereka, aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini, dan dia bertemu dengan putra kedua Wang untuk berbicara untuknya. Jika bukan karena putra kedua Wang yang kebetulan ada di sini, tangannya pasti hilang. Kemudian, semua orang memandang Wang Shao, yang hendak menangis tanpa air mata, dengan simpati, dan berkata dalam hati bahwa nama keluarga Anda adalah Wang, dan marga keluarganya juga Wang, dan marga semua orang adalah Wang, mengapa ada celah seperti itu? Wang Yukun mengangguk ke Lu Chen, menoleh untuk melihat Qin Fan, dan tersenyum sedikit, adik laki-laki, Anda tidak keberatan jika Anda meminta maaf kepada Tuan Muda Lu, bukan? Bahkan, Qin Fan tidak dapat menemukan kesalahan. Su Qing tampak sangat terkejut, dan buru-buru meraih tangan Qin Fan dan berkata, Xiao Fan, terima kasih, Tuan Wang, telah membantu Anda. Qin Fan memandang Wang Yukun dan tersenyum tipis, maaf, saya tidak keberatan. Titik. Semua orang sedikit terkejut, dan menatap Qin Fan dengan mata terbelalak. Biarkan aku meminta maaf padanya, dia tidak layak. Qin Fan kemudian menambahkan. Wajah Lu Chen berubah seketika, begitu suram hingga dia akan meneteskan air. Wang Shao, yang terlihat tertekan di sebelahnya, tiba-tiba sangat gembira, haha, anak ini sangat sombong, tapi tiba-tiba aku berpikir dia sangat imut. Mata Zhou Wenbin juga bersinar terang, dan dia mencibir dengan sombong, sungguh tuan muda yang tidak berguna, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat latar belakang tuan muda kedua Wang.
Su Qing membuka mulut kecilnya sedikit, dan menatap Qin Fan dengan tak percaya, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Kemudian, dia bangun dalam sekejap dan berteriak dengan cemas, "Xiao Fan, apa yang kamu bicarakan?" Putra kedua Wang. Berasal dari keluarga kerajaan Handong. Su Qing meminta maaf dalam kepanikan, sekarang Qin Fan telah menyinggung grup Qinglin dan keluarga Lu, jika dia menyinggung keluarga Handong Wang, lalu investasi apa yang dia miliki? Grup Qi hanya menunggu untuk menutup pintunya. Semakin Su Qing memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia tidak boleh datang kali ini. Ini bukan meminta investasi, itu hanya meminta kebencian. Untungnya, tuan muda kedua Wang mampu mencapai prestasi hari ini, memang benar dia tidak berpura-pura, dia benar-benar menahan diri. Setelah dia sedikit terkejut, senyumnya tetap tidak berubah, dan dia mengatasi rasa malu di depannya dengan pernyataan yang meremehkan, "Tuan muda Lu, karena adik laki-laki ini tidak mau meminta maaf kepada Anda, maka saya tidak bisa memaksanya, hanya izinkan saya meminta maaf kepada Anda untuknya." Menebus kesalahan. Lu Chen tidak berani, dan buru-buru berhenti. Putra kedua Wang sedang bercanda, bukankah itu hanya permintaan maaf, bisakah saya masih memiliki pengetahuan yang sama seperti seorang anak kecil? Seperti yang kamu katakan, masalah ini akan terungkap. Su Qing menghela nafas lega, lalu menatap Qin Fan dengan keras, dan memberinya mata putih besar. Pangeran kedua Wang mengangguk kepada Lu Chen, "Terima kasih." Kemudian, dia menoleh untuk melihat Qin Fan, masih tersenyum, "Adik laki-laki, dari siapa kamu belajar memanah? Ini sangat bagus. Asosiasi Busur dan Panahan di Handong akan mewakili Handong kita di Olimpiade di masa depan, saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan ini." "Apa?" "Asosiasi Busur dan Panahan. Saya ingin pergi ke Olimpiade." Pelatih Lin di sampingnya sangat iri. Ini adalah impian seumur hidupnya. Namun, meski level memanahnya bagus, dia sudah terlalu tua dan sudah kehilangan kualifikasinya. Nah, seorang remaja diperlakukan seperti ini, bagaimana tidak membuat orang menghela nafas, keadaan hidup sangat berbeda. Semua generasi kedua yang kaya juga terpana. Jadi itulah yang terjadi. Saya mengatakan mengapa tuan muda kedua Wang berdiri untuk menyelamatkannya. Ternyata dia menyukai keterampilan memanahnya. Itu masuk akal, saya pikir. Anak ini mengenal tuan muda kedua Wang apa? Harus kukatakan, tuan kedua Wang benar-benar tidak sederhana. Untuk memenangkan bakat asosiasi busur dan panahan, dia sangat merendahkan, dan bahkan meminta maaf kepada tuan muda Lu untuk anak itu. Dan hati, sulit bagi kita untuk menyanjung kuda. Su Qing hampir menangis bahagia, suasana hatinya saat ini seperti naik roller coaster, naik turun sebentar. "Xiao Fan, kamu benar-benar salah. Kamu harus merebutnya dengan tegas kali ini. Ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal." Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan oleh Su Qing di sini. Hubungan baik putra kedua pasti akan sangat membantu ke masa depan Qin Fan. Su Qing tiba-tiba merasa bahwa perjamuan Ivy ini tepat. Namun, apa yang dikatakan Qin Fan selanjutnya membuat suasana hati Su Qing jatuh dari langit ke jurang maut lagi. Qin Fan berkata dengan cepat, "Saya tidak tertarik, Anda dapat menemukan orang lain." Tiba-tiba penonton menjadi sunyi senyap. Gambar itu sepertinya membeku tiba-tiba. Semua orang membuka mulut mereka setengah, menatap kosong pada pemuda yang acuh tak acuh itu. Dia menolak. Dia menolaknya. Haha, kepala anak ini ditendang oleh keledai. Bola mata Wang Shao dan generasi kedua yang kaya hampir jatuh ke tanah. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang akan menolak hal yang begitu baik. Dan itu dikirimkan ke pintu Anda atas inisiatifnya sendiri. Zhou Wenbin bahkan lebih marah dan ingin tertawa. Dia marah karena hal yang baik tidak menemukannya, dan dia tertawa karena Qin Fan menolak hal yang baik. Sampah, sampah, sampah seperti itu. Zhou Wenbin diam-diam mengeluh. Lu Chen langsung terkekeh. Awalnya dia khawatir Qin Fan akan mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan putra kedua Wang, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Mata Su Qing menggelap marah, dan dia hampir pingsan.
Dia langsung meraih daging lembut Qin Fan terlepas dari citranya. Kamu idiot kecil, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu menolak? Kesempatan yang begitu bagus. Pantatmu. Meskipun Qin Fan bisa menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk memantulkan Su Qing, dia tidak berani melakukannya, takut Su Qing akan terluka. Saudari Su Qing, sakit, lepaskan. Su Qing tidak benar-benar mencoba mencubitnya, dia segera melepaskan tangannya ketika dia melihat dia memohon belas kasihan, minta maaf kepada tuan kedua Wang. Qin Fan memandang Wang Yukun, tersenyum lembut, wajahnya agak aneh. Saudari Su Qing, kamu memintaku untuk meminta maaf padanya, kamu harus bertanya padanya apakah dia berani menerimanya. Su Qing hampir pingsan karena marah. Xiao Fan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Minta maaf dengan cepat. Pada saat ini, bahkan dengan pengendalian diri Wang Yukun, dia sedikit tidak bisa turun. Dia akhirnya menghilangkan senyum di wajahnya, dan bertanya dengan sedikit marah, adik laki-laki, sebagai penggemar panahan, bukankah cita-cita terbesar adalah berpartisipasi dalam Olimpiade? Aku benar-benar tidak bisa memikirkan mengapa kamu menolak. Qin Fan tersenyum ringan, kamu bisa bertanya pada kakekmu Wang Xicheng tentang pertanyaan ini, kupikir dia akan memberimu jawaban yang memuaskan. Wajah Wang Yukun berubah, dan dia berkata dalam sebuah suara yang dalam berkata, nak, tidak masalah jika kamu tidak menghormatiku, tetapi jika kamu berani untuk tidak menghormati kakekku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Fan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, memiringkan kepalanya dan menatapnya, ini kakekmu di sini, dan tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Su Qing menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berkata dengan wajah serius, Qin Fan, bagaimana Anda bisa memanggil Tuan Wang dengan namanya? Nama, mohon maaf. Benar-benar bingung dengan rangkaian operasi centil Qin Fan. Apa yang dia bicarakan? Dia mengatakan bahwa Tuan Wang kedua tidak berani menerima permintaan maafnya. Hehe, apa ini? Dia berani tidak menghormati Tuan Wang. Tuan Muda Wang penuh kegembiraan, yang paling dikagumi Tuan Wang adalah Tuan Wang. Tuan Wang bisa mentolerir dia tidak menghormati dirinya sendiri, tapi dia tidak akan pernah mentolerir sikapnya yang tidak sopan kepada Tuan Wang. Nak, kau mati kali ini. Lu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya, dan memandang Qin Fan dengan jijik, tidak ada harapan. Grup Nianqi juga akan terpengaruh karena Anda. Mulai sekarang, grup Nianqi akan tetap berada di daftar hitam keluarga Wang. Zhou Wenbin berpikir dengan senang hati. Qin Fan berani menyinggung putra kedua dari keluarga Wang. Selama dia kembali dan memberitahu ayahnya tentang hal ini, Direktur Zhou akan dapat menarik Li Nianqi dari posisi ketua Dewan Direksi. Grup Nianqi akan menjadi milik keluarga Zhou mulai sekarang. Memikirkan hal ini, Zhou Wenbin tidak dapat menahan tawa keras, Qin Fan, bahkan jika ibumu Li Nianqi ada di sini, dia tidak akan berani untuk tidak menghormati Tuan Muda kedua Wang, apalagi memanggil Tuan Tua Wang dengan nama depannya. Beritahu ayah saya ketika saya kembali, dan biarkan dia menyebarkan berita ke Dewan Direksi. Wajah Su Qing sangat jelek. Setelah Dewan Direksi Grup Nianqi mengetahui tentang pelanggaran Qin Fan terhadap putra kedua Wang, dan Grup Nianqi sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal, para direktur itu pasti akan menyerang ketua. Awalnya, jika Qin Fan menerima undangan Tuan Muda kedua Wang dan mengambil kesempatan untuk berteman dengan Tuan Muda kedua Wang, selama dia membawa berita itu kembali, itu akan memiliki efek positif tertentu pada stabilitas Nian. Grup Qi. Awalnya kartu yang bagus, tetapi dipukuli dengan buruk oleh Qin Fan. Su Qing akan mati karena marah. Xiao Fan, minta maaf. Teriak Su Qing dengan marah, wajahnya yang cantik penuh martabat, dia harus mencoba yang terbaik untuk memulihkan hubungan dengan Tuan Muda kedua Wang. Qin Fan masih memiliki sikap bahwa langit akan runtuh dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, saudari Su Qing, sudah kubilang, bahkan jika aku meminta maaf padanya, dia tidak akan berani menerimanya. Tapi saat ini, Wang Yukun membeku di tempat. Memikirkan warna. Nama belakangnya adalah Qin. Ekspresi Wang Yukun berubah lagi. Kali ini, Tuan Muda kedua Wang, yang selalu stabil seperti anjing tua, tiba-tiba tampak ketakutan. Dia dengan cepat teringat apa yang dikatakan kakeknya kepadanya, sepertinya siswa sekolah menengah. Nama belakangnya adalah Qin.
Kamu tidak bisa menjadi musuh. Dikombinasikan dengan temperamen Qin Fan, jika Wang Yukun masih tidak bisa tebak identitas Qin Fan, maka namanya adalah putra kedua raja. Adalah pemborosan ketenaran. Kamu adalah Tuan Qin. Wang Yukun tidak memiliki mata. Dia menyinggung Tuan Qin. Saya harap Tuan Qin akan memaafkan saya. Qin Fan melambaikan tangannya dan tidak ingin berbicara dengan Wang Yukun. Sekarang semuanya keluarga Wang adalah miliknya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan seorang junior dari keluarga Wang pergi. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Yukun tidak memiliki kebiasaan buruk dari generasi kedua yang kaya itu, dia bahkan tidak mau repot-repot mengatakan apapun. Melihat bahwa Qin Fan sepertinya tidak ingin mengatakan lebih banyak, Wang Yukun segera menoleh untuk melihat Lu Chen. Tuan muda Lu, saya tiba-tiba teringat bahwa saya masih memiliki beberapa masalah mendesak untuk ditangani, jadi saya pergi sekarang. Lu Chen menahan keraguan di perutnya, dan berkata, Tuan muda Wang, silakan saja. Gerbang Ivy Manor selalu terbuka untuk Tuan Wang kedua. Sambil mengedipkan mata, keduanya bergegas menuju pintu. Berjalan ke pintu, Wang Yukun berbalik dan melirik sekelompok generasi kedua yang kaya di aula dengan tatapan jijik. Buku Kongxi mengatakan bahwa perjamuan Ivy telah mengumpulkan beberapa pahlawan muda dari dinasti Han Timur dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang sepertinya itu hanya nama yang sia-sia. Kongxi Shu bahwa perjamuan Ivy hanyalah sekelompok orang bodoh, pembuat masalah yang main-main. Qin Fan menatap Su Qing yang tercengang, dan tersenyum sedikit, saudari Su Qing, ayo kembali. Ayo pergi. Su Qing mengangguk secara mekanis, menatap lurus ke arah Qin Fan dengan sepasang mata yang indah, seolah bertemu Qin Fan untuk pertama kalinya, ingin melihat semua rahasia Qin Fan dengan jelas. Generasi kedua yang kaya menatap kosong ke arah Qin Fan dan mereka berdua pergi, lalu penggorengan meledak. Sial. Bukankah apakah aku terpesona? Aku baru saja melihat Tuan Wang meminta maaf kepada anak itu. Kamu tidak memiliki penglihatan, aku juga melihatnya. Wang, itu dianggap manusia. Tidak peduli seberapa rendah hati Anda tidak boleh meminta maaf kepada anak itu. Dia pelajaran. Zhou Wenbin, Wang Shao, dan generasi kedua yang kaya semuanya memandang Lu Chen dengan curiga. Satu-satunya yang bisa menebak mengapa Tuan muda kedua Wang melakukan ini adalah Tuan muda Lu. Nyatanya, di hati Lu Chen, ada juga 10.000 binatang padang rumput yang bergegas lewat. Bagaimana dia bisa tahu kegilaan macam apa yang dilakukan Wang Yukun, dan dia sangat sopan kepada anak yang sombong. Bahkan jika anak ini adalah anak dari ketua grup Nianqi. Karena grup Nianqi pun tidak berarti di mata Wang Yukun. Namun, melihat begitu banyak pasang mata menatapnya, menunggunya menjawab pertanyaan, Lu Chen hanya bisa terbatuk ringan dan berkata, mungkin Tuan Qin yang dibicarakan oleh Tuan muda kedua Wang adalah kerabat anak ini. Kemudian dia digunakan oleh anak ini untuk berpura-pura menjadi harimau, seharusnya seperti ini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia merasa alasannya sangat masuk akal, dan dia mempercayainya. Di dalam mobil Audi, Su Qing duduk di kabin pengemudi, menatap kosong ke depan, tidak bergerak. Qin Fan duduk di kopilot, saudari Su Qing, apa yang kamu pikirkan? Menyetir. Su Qing menoleh dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, seperti pergi ke kebun binatang untuk melihat panda raksasa. Xiao Fan, katakan padaku dengan jujur mengapa Tuan muda kedua Wang memperlakukanmu dengan sangat hormat. Qin Fan meringkuk mulutnya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya, karena aku Tuan Qin. Lupakan saja. Bahkan aku merahasiakannya darimu, sepertinya kamu sudah dewasa dan memiliki rahasia kecilmu sendiri. Su Qing masih tidak percaya bahwa Qin Fan adalah Tuan Qin. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Qin Fan tidak bermaksud menjelaskan, dan dia masih belum memutuskan apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak. Su Qing menyalakan mobil dan mulai kembali, oke, kamu beruntung kali ini. Namun, kamu tidak boleh terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu di masa depan. Jika Tuan muda kedua Wang tidak muncul tiba-tiba pada akhirnya, aku khawatir kita akan dapat membiarkan Ivy Manor tetap utuh.
Qin Fan berkata dengan tidak sabar, begitu, kamu menjadi semakin seperti milikku. Ibu. Jangan bicara omong kosong. Su Qing tersipu, dia masih menunggu seorang gadis besar dengan bunga kuning di kamar kerjanya. Aku akan membawamu ke hotel langsung. Aku harus kembali ke perusahaan. Mata Qin Fan memancarkan bintang dingin kecil, saudari Su Qing, bawa aku ke rumah Lu. Su Qing curiga, kenapa apakah kamu akan pergi ke rumah Lu? Qin Fan tersenyum dan berkata, seorang teman meminjam sesuatu dariku, dan aku meminta mereka untuk mengambilnya kembali. Su Qing tidak percaya, kamu tidak ingin pergi ke keluarga Lu untuk membalas dendam, bukan? Aku bisa memperingatkanmu, keluarga Lu bisa itu bukan sesuatu yang bisa kita provokasi, terutama saat ini. Tanda tanya. Saya berjanji tidak akan menimbulkan masalah, Anda dapat yakin. Su Qing memutar matanya, lupakan saja, kirim kamu ke sana. Jika saya tidak mengirimmu, kamu pasti akan naik taksi sendiri. Tapi saya nyatakan sebelumnya bahwa Anda tidak boleh membuat masalah. Dimengerti. Segera, Su Qing mengirim Qin Fan ke pintu rumah Lu. Saudari Su Qing, kamu kembali dulu, kurasa akan memakan waktu cukup lama. Aku akan naik taksi sendiri ke hotel nanti, kata Qin Fan berdiri di luar jendela mobil. Oke, tapi kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku, dan kamu tidak boleh membuat masalah. Dimengerti. Qin Fan melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke dalam gedung. Su Qing menggosok alisnya, dan segera kembali ke grup Nianqi. Meskipun tuan muda kedua Wang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Qin Fan, tetapi Wang Shao dan Zhou Wenbin yang dipukuli oleh Qin Fan pasti tidak akan melepaskannya. Dia akan kembali ke PR darurat. Begitu Qin Fan berjalan ke pintu masuk gedung, dia segera dihentikan oleh penjaga keamanan. Apa yang kamu lakukan? Aku mencari Lu Tianjiao, kata Qin Fan datar. Petugas keamanan muda berseragam memandang Qin Fan dari atas ke bawah, melihat bahwa dia mengenakan pakaian lusuh, dan segera berkata dengan sedikit jijik, siapa kamu? Apakah kamu kenal wanita tertua kita? Ya, dia masih berutang sesuatu padaku. Penjaga keamanan. Tiba-tiba dia mencibir, omong kosong, siapa wanita tertua kami, bagaimana saya bisa berutang sesuatu padamu? Dia mati atau tidak, Anda bisa tahu jika Anda tidak menghitung, panggil saja wanita tertua Anda dan Anda akan mengetahuinya. Qin Fan tanpa ekspresi. Wanita meja depan di dalam mendengar pertengkaran itu, dan segera bertanya, apa yang terjadi? Penjaga keamanan dengan cepat mengubah sikap hormatnya, Nona Lin, anak ini sedang mencari misi, dan mengatakan bahwa misi berutang sesuatu padanya. Pemuda itu Nona langsung mengerutkan kening, siapa Nona Lu? Putri orang terkaya, apa yang kamu inginkan? Bagaimana Anda bisa berutang sesuatu kepada orang lain? Namun, karena hati-hati, wanita meja depan bertanya, apakah Anda punya janji? Tidak, Anda meneleponnya dan mengatakan kepadanya bahwa saya datang kepadanya untuk memenuhi janji saya. Ada banyak orang yang datang ke manajemen senior perusahaan untuk meminta bisnis dengan alasan ini, dan dia juga mengklasifikasikan Qin Fan sebagai tipe orang ini. Jika Anda ingin melihat wanita tertua kami, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Anda bisa pergi. Satpam itu segera berteriak, nak, apakah Anda mendengar itu? Pergilah. Karena Anda tidak menelepon, maka saya akan temukan dia sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Fan langsung masuk ke dalam seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Beraninya kamu. Keluar. Penjaga keamanan sangat marah dan langsung pergi untuk menangkap Qin Fan. Hanya saja ada kilatan cahaya di depannya, dan sosok Qin Fan sudah muncul di latar depan. Melihat pemandangan ini, satpam dan resepsionis terkejut, menyadari bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Wanita di meja depan buru-buru menekan kepanikan di dalam hatinya, Tuan, tunggu sebentar, saya akan menelepon wanita tertua. Qin Fan berkata dengan ringan, tidak, katakan saja di lantai mana dia berada. Melihat wajah Qin Fan sedalam bintang-bintang, di matanya, wanita meja depan secara naluriah menunjuk ke lift, belok kiri ke longe di lantai atas. Tampaknya kata-kata Qin Fan adalah keputusan kekaisaran, yang membuatnya berani tidak memiliki pikiran perlawanan.
Ketika punggung Qin Fan menghilang ke dalam lift, wanita meja depan menghela nafas panjang. Dengan ketakutan yang tersisa di hatinya, anak laki-laki tadi merasa sangat menakutkan. Tidak, saya harus segera menelepon wanita tertua. Di ruang duduk di lantai atas, seorang pria berpakaian kuning muda Lu Tianjiao mungil dengan rok panjang sedang mengupas apel untuk lelaki tua Lu Huaan. Kakek, kulitmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Tampaknya penyakitmu telah sembuh total. Pria tua berambut perak Lu berkata dengan senyum ramah, hehe, bukan berkat kamu gadis, jika tidak untukmu aku memohon obat mujarab, aku khawatir aku akan terkubur di tanah sejak lama. Saat berbicara, ponsel Lu Tianjiao berdering, dan itu adalah wanita di meja depan. Nona, seorang pemuda telah masuk, kita tidak bisa berhenti. Sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka. Embusan angin menerpa wajahnya, melihat Qin Fan berdiri di depan pintu, Lu Tianjiao sedikit terkejut. Benar saja, itu masih di sini. Qin Fan tidak menunggu Lu Tianjiao mengundangnya, masuk ke kamar sendirian, menatap Tuan Lu yang tersenyum dan sedikit mengangguk padanya, duduk di sofa di sebelahnya. Hanya dengan satu pandangan, Qin Fan dapat memahami bahwa lelaki tua dari keluarga Lu memiliki istana yang sangat dalam. Menatap Lu Tianjiao yang sedikit linglung, Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Lu tidak begitu pelupa, apakah dia, Anda tidak akan segera mengenali saya? Lu Tianjiao belum menemukan cara untuk menghadapi Qin Fan. Titik. Jadi dia membuat wajah cemberut dan tidak menjawab. Sebaliknya, Tuan Lu yang berbicara lebih dulu, hehe, gadis, siapa talenta muda ini? Perkenalkan saya.